Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang dibiarkan sementara dan tidak dicabut untuk kepentingan penyelidikan. Menteri KKP menyatakan pagar laut tersebut telah disegel dan masih dalam penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku yang memasang pagar laut tersebut. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga, seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum. Kita sedang penyidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal, sangat ilegal. Sebelumnya ditemui hari Sabtu kemarin saat TNI AL dan warga setempat melakukan pembongkaran pagar laut, Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Jadi selain kami banyak mendengar keluar dari masyarakat yang aksesnya agak terhambat mereka dalam mencari nafkah, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Sejauh ini TNI AL bersama nelayan dan warga setempat telah membongkar pagar laut sepanjang 2,2 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini terkait dengan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu oleh TNI AL, kemudian ternyata belakangan Menteri KKP menyayangkan adanya pembongkaran ini karena masih statusnya dalam penyelidikan. Dan KKP masih mencari tahu siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dengan keberadaan pagar ini. Nah, kenapa ada perbedaan langkah dalam menyikapi adanya pagar ini? Kita akan memperbincangkan, tentu meminta keterangan dari pihak KKP. Sudah ada Mas Doni Ismanto yang akan bergabung via daring, staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi Publik. Sudah terhubungkah Mas Doni? Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Mas Doni. Iya, kemudian di studio juga sudah ada Mas Mukri Friatna, Deputi Eksternal Nasional WALHI. Selamat pagi, Mas Mukri. Pagi. Ketemu lagi, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Kita akan tanya dulu ke Mas Doni Ismanto. Mas Doni, kita ingin tahu kenapa ada perbedaan dalam menyikapi pembongkaran dari pagar laut di perairan Tangerang ini. Apakah tidak ada komunikasi dan juga koordinasi antara Kementerian KKP dan juga TNI Angkatan Laut, Mas? Oke, terima kasih. Ini fresh from the oven ya, saya ngomong di sini. Memang TV One ini memang selalu terdepan dalam mengabarkan berita. Jadi ini saya baru bicara ke TV One nih. Jadi tadi malam Menteri kami Pak Sakti Wahyu Trenggono sudah memanggil Dirjen PSDKP Bapak Pung dan memberikan batas waktu ke beliau 2 kali 24 jam untuk mencari pemiliknya dan membongkar pagar tersebut. Ada atau tidak ada pemiliknya, ketemu atau enggak. Dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk pembongkaran. Kenapa waktunya 2 kali 24 jam? Karena ini terkait dengan perencanaan operasi yang matang, mobilisasi personil, dan menunggu juga hasil dari ahli lingkungan sama ahli pelayaran, metode apa yang tepat dalam pembongkaran. Tapi pesan saya di sini, Pak Menteri sudah jelas arahnya ke Pak Pung, kita akan bongkar. Jadi nggak ada lagi polemik masalah batas waktu itu, karena memang ada proses hukum yang sedang berjalan, karena surat panggilan kan sudah dilayangkan ke pihak-pihak yang mengaku
sebagai pemilik. Nah, ini kita harus hormati juga proses hukumnya. Dan Siapa dalam pihak-pihak yang dipanggil ini, Pak nanti Doni? Apa? Halo? Pihak-pihak yang dipanggil dan mengaku sebagai pemilik ini siapa, Mas Doni? Ya, itu yang ramai di media. Termasuk pengusaha kakap itu juga, Halo? Mas Doni? Saya nggak tahu apa kalau di media kan ada kelompok nelayan tuh yang ngaku-ngaku sebagai pemilik tuh. Nah, itu yang kita panggil. Oke. Dan pemanggilan sudah dilakukan atau baru akan dilakukan? Sudah, harusnya itu mereka itu datang minggu lalu, tapi minta mundur karena katanya ada kesibukan dan sebagainya. Nah, kita hormati hak mereka kan, gitu loh. Deadline-nya kapan, Mas Doni? Deadline-nya? Yang ngaku-ngaku itu Mas yang kita panggil, gitu loh. Kalau Mas Fadil mau nanya pihak lainnya, bukan ke saya, tapi lebih baik ke kalau nggak salah ada kelompok masyarakat juga yang mengadukan perihal pagar ini kan ke APH yang lain. Nah, itu kan kayaknya lebih ranah pidana, Mas. Kami ini sanksi administratif, Mas. Ya. Oke. Baik. Dan mengenai ada HGB itu benar itu, Mas Doni, yang sudah terbit? Nah, Mas Fadil juga salah pertanyaan juga ke orangnya, bukan ke kami. Kami ini ngurus laut, Mas. Kalau HGB berarti darat, Mas. Baik, kalau HGB di darat, tetapi jika pemanfaatan ruang laut itu sudah pasti izinnya berasal dari Kementerian KKP ya, Mas ya? Kalau KKP sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja, semua kegiatan atau aktivitas menetap yang menggunakan ruang laut itu wajib ada izin prinsip atau izin dasar. Dalam hal ini dikenal dengan namanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Nggak ada izin lain, izin prinsip lain di laut itu selain PKKPRL. Nah, kalau tadi pertanyaannya sudah bukan yang di wilayah KKP, silahkan Mas Fadil atau Mbaknya nanyanya ke pihak yang di daerah situnya gitu, jangan ke kita nanyanya, karena kita nggak paham. Oke, Mas Doni. Mas Doni, jadi boleh saya simpulkan artinya KKP komitmen ya bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk juga ikut melakukan pembongkaran, begitu ya, Mas? Kok melawan? Kita akan melakukan pembongkaran bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut. Ya, kami tidak mengatakan melawan. Artinya berkomitmen, Mas Doni, bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut. Yang kami tanyakan itu, Mas Doni. Oh iya, Mas Fadil. Oke, jadi gini. Dalam pembongkaran ini, saya tidak mengatakan KKP nggak melawan, bakal bisa Mas sendiri, Doni. Mas. Apa? Ya, saya tidak mengatakan atau menyebut melawan. Tidak menyebut kata perlawanan kalau saya. Oke, iya. Saya mau tegaskan di sini, dalam melakukan pembongkaran nanti, itu tidak bisa KKP sendiri. Karena kan kami juga personil terbatas, armada terbatas, logistik terbatas. Kita akan mengajak semuanya yang ada di laut, Mas, dalam pengamanan laut. Itu mulai dari TNI AL, KPLP, Polairut, Bakamla, semua kita ajak berkoordinasi menjadi ini kerja bersama gitu loh. Karena memang untuk menjaga laut kita ini luas, Mas. Dan sebenarnya di undang-undang itu juga sudah ada wilayah-wilayah yang menjadi wewenang dari masing-masing pihak-pihak yang tadi saya bicarakan gitu loh. Jadi ini nanti kerja bersama, makanya Pak Menteri memberikan waktu ke Dirjen PSDKP 2x24 jam. Selain mengurus masalah hukumnya, juga mengurus masalah teknik pembongkarannya gitu loh. Eksekusi di lapangannya biar matang. Kenapa? Karena untuk membongkar ini tidak mudah. Tidak mudah, Mas. Tantangannya banyak. Itu barang udah lama di dalam. Ada yang sudah katanya sudah mengeras, ada yang sudah membuat ekosistem baru dan sebagainya dan sebagainya.
Dan nanti kalau Baik, terima kasih. kita bongkarnya, halo? Ya, gimana? Silakan Mas Doni. Dan nanti kalau teknik pembongkarannya tidak tepat, nanti kita kelamaan di laut, gitu loh. Ya. Kelamaan di laut juga nggak bagus, Mas. Tidak sehat bagi personil kami, apalagi cuaca lagi seperti ini, gitu loh. Jadi makanya semua harus matang. Nah ini, perencanaan operasinya harus matang. Oke. Baik. Tadi Mas Doni sudah menjelaskan bahwa KKP akan berkomitmen apresiasi untuk nih. ikut membongkar ya. Kita 2 kali apresiasi. 24 jam, siapapun mengaku atau tidak siapa yang memiliki pagar ini akan dibongkar oleh KKP dan juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Tanggapannya Mas Mukti? Ya, satu pesan ya yang perlu dicatat tadi ya, yang disampaikan Pak Doni. Mereka sudah memanggil kepada pihak-pihak yang sudah Tapi mengaku tidak ada memasang itikat itu, baik. ya. Kemudian dijawab minta diundur. Nah ini menjelaskan kalau dia rakyat yang murni nelayan di situ, nggak bakal begitu, apalagi yang manggil kementerian. Ya, satu tuh kodenya. Yang kedua, kenapa menjadi rumit urusan koordinasi ini? Ini dalam konteks pesan. Saya seorang campaigner, untuk menyampaikan pesan yang paling pertama itu diminta untuk tidak boleh multitafsir. Pesan itu harus singkat, jelas, dan padat. Ya. Kalau pertanyaannya kemudian penerima pesan yang kurang mendengar pesannya, tidak mungkin terbantahkan. Yang menerima pesan itu adalah Ketua MPR, Menteri Kelautan, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, ya, apa nama istilahnya itu? Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut. Itu kan orang gagah perkasa semua. Masa iya kupingnya nggak dengar? Mustahil, terbantahkan. Begitupun yang menyampaikan pesan, Presiden, masa ia salah menyampaikan pesan? Ya, jadi muncul di belakang inilah intervensi atas pesan itu. Begitu. Ya logikanya dalam saya sebagai seorang juru campaigner begitu belajarnya. Maka mustahil itu terjadi kekeliruan dalam mendengar dan menyampaikan pesan. Karena urusannya itu kecil, pagar doang. Masa rumit? Maka ini yang Anda maksudkan adalah pernyataan awal dari Menteri KKP kan begitu kan? Betul, karena terjadi Tapi kan perselisihan. sudah dibantah, sudah diluruskan pagi ini oleh Mas Doni begitu. Iya, jadi kan tapi kan aneh nih. Ketika Angkatan Laut sudah membantu membongkar, muncul pernyataan kemudian kenapa tidak koordinasi? Ya kami apresiasi, tapi kan mestinya koordinasi. Berarti ada masalah di dalam pesan, gitu ya. Masalah dalam pesan atau adanya intervensi? Nah pesan ini makanya saya bilang ada intervensi pesan. Kalau dia pendengarnya tidak ada sumir, nggak mungkin. Karena menerima pesannya orang hebat, apalagi pemberi pesan. Setelah berjalan ada yang masuk intervensi pesan. Begitu, maka bisa diduga yang paling kecil kita konfrontasi tadi ya. Seukuran orang-orang yang di laut, maaf gitu ya. Seperti JRP tadi, kok bisa katakanlah bisa menolak, minta diundur waktunya. Artinya menjelaskan bahwa mereka ini kalau murni nelayan tempatan, murni nelayan takut. Jangankan nerima dari kementerian. Berarti yang mau Mas Mukti ungkapkan adalah bukan sebenarnya ada pagar ini yang ada punya barang ya. besar. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Kalau urusan pagar ini udah selesai. Apa tadi seperti dijelaskan oleh Mbak tadi, HGB. Maka kami minta dalam hal ini kepada Pak Presiden, anggap aja ini 100 hari. Kami minta dengan tegas dan jelas banditnya, penjahatnya ini, bangsat Republik ini adalah tolong ya, bahasanya mungkin Mas Mukti menggunakan bahasa yang betul. Ya tapi masalahnya kita sadar emosi tapi mungkin harap dijaga. Betul, baik. Tapi masalahnya ini adalah dia ini membuat rusuh. Contoh KKP ketempuhan. Ketiban tahlil bahasa seperti itu. Karena posisinya di laut. KKP yang jadi ketiban jadi. Ketiban tahlil. Kami menggasak itu supaya dia marah. Seperti itu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Mas Doni? Ya contoh HGB. Terbit HGB di atas laut, bahkan sertifikat. Siapa yang berwenang menerbitkan HGB? Tidak KKP yang berwenang menjawab dia. itu. Akhirnya KKP kena imbas juga. Ini yang ya. penyakitnya adalah Badan Pertanahan. Makanya mereka tuh harus diembarkasi sekarang ini. Baik. Ini penyakitnya nih. Kok tiba-tiba terbit gitu loh. Kalau tidak ada maksud dan kejahatan terselubung. Baik. Kita nanti coba minta konfirmasi juga dari Mas Doni Ismanto, Mas, mengenai tadi yang soal tafsir komunikasi ya tadi ya yang disampaikan oleh pimpinan negara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usai jeda, Mas Doni, kami akan kembali saat lagi.